أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita semua berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, sehingga di kesempatan hari Jumat yang dimulia ini kita bisa melaksanakan berbagai macam ibadah. Semoga ibadah-ibadah yang kita lakukan di hari ini dan hari-hari sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Adapun tema khutbah kita pada kesempatan Jumat kali ini adalah tentang sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman, ketahuilah bahwasanya kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memanggil malaikat Jibril lalu berkata, "Wahai Jibril, sesungguhnya aku cinta kepada fulan, maka cintailah dia." Malaikat Jibril pun akan cinta kepadanya. Lalu malaikat Jibril akan berkata kepada penduduk langit, kepada para malaikat, "Wahai penduduk langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada fulan, maka cintailah dia." Para malaikat pun cinta kepadanya dan ikut meridhoinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ketika seorang hamba dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan kesedihan-kesedihan yang dia rasakan, akan memberikan jalan keluar bagi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kematiannya
dan akan memberikannya husnul khatimah. Ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka kelak di kuburannya Allah Subhanahu wa taala akan menjaganya dari azab kubur. Ikhwatal iman, ketika Allah Subhanahu wa taala cinta kepada seorang hamba, maka kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya dari neraka dan akan memasukkannya ke dalam surga. Ini adalah keutamaan-keutamaan yang akan didapatkan oleh seorang hamba manakala dia mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah caranya agar kita bisa mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala? Ada begitu banyak sebab-sebab ibadah-ibadah yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang bisa mendatangkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang pertama adalah dengan cara kita mengikuti dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad, apabila kalian cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Amalkanlah ajaran-ajaranku, praktekkanlah sunnah-sunnahku. Apa yang kita dapatkan? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mencintai kalian dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Maka ketika seorang hamba dekat dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, giat dalam mengamalkannya dalam kehidupannya sehari-hari, maka Allah Subhanahu wa taala akan cinta kepadanya. Namun sebaliknya, ketika seorang hamba jauh dari ajaran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan jauh darinya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita gemar dalam menjalankan ibadah-ibadah yang sunnah. Hal ini sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu." Dan hamba-hambaku yang senantiasa terus mendekatkan dirinya kepadaku dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang nafilah, ibadah-ibadah yang sunnah, sehingga aku pun cinta kepadanya. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha menjaga ibadah-ibadah yang sunnah. Tentunya setelah kita menjaga ibadah-ibadah yang wajib, kita jaga salat-salat yang sunnah, kita kerjakan salat duha, kita jaga salat sunnah rawatib, kita kerjakan qiyamul lail, kita jaga puasa-puasa yang sunnah, kita kerjakan puasa Senin Kamis, kita berpuasa 3 hari pada setiap bulannya, atau apabila mampu kita berpuasa puasa Daud. Semoga dengan kita rajin mengerjakan ibadah-ibadah yang sunnah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan kecintaannya kepada kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi
wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muttaqin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertakwa. Maka semakin seseorang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka semakin besar pula kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Takwa sendiri adalah seseorang yang menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala ada satu pembatas, yang pembatas ini didapatkan dengan kita menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Kemudian di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabin." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta kepada orang-orang yang bertaubat. Dan ini adalah salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Bayangkan ketika seorang hamba terjatuh ke dalam maksiat, melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yang tatkala itu dia seharusnya berhak mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun karena dia mau kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, justru itu bisa menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala cinta kepadanya. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, di antara sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan kita mencintai saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya, di mana tatkala seorang laki-laki ingin pergi berkunjung kepada saudaranya di tempat yang lainnya, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang malaikat di tengah perjalanannya, lalu bertanya kepadanya, "Wahai pemuda, kemanakah kau akan pergi?" Maka dia pun menjawab, "Saya ingin berkunjung kepada saudara saya." Malaikat ini kembali bertanya kepadanya, "Apakah engkau memiliki kebutuhan-kebutuhan duniawi yang ingin engkau dapatkan kepadanya?" Maka pemuda ini menjawab, "Tidak. Aku berkunjung kepadanya semata-mata karena aku cinta kepadanya karena Allah Subhanahu wa taala." Maka kemudian malaikat ini mengatakan, "Ketahuilah, sesungguhnya aku adalah seorang malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepadamu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala cinta kepadamu disebabkan kecintaanmu karena Allah kepada saudaramu." Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Suatu saat Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Kami tidak pernah merasakan kegembiraan yang sangat besar setelah kami masuk ke dalam agama Islam sebesar kegembiraan kami ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahabba." Seseorang kelak akan dibangkitkan bersama orang-orang yang dia cintai. Anas bin Malik mengatakan, "Fa ana uhibbullah wa rasulahu wa Abu Bakrin wa Umar." Maka aku pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Semoga dengan kecintaanku kepada mereka, aku dibangkitkan kelak bersama mereka, meskipun ibadahku tidak sampai kepada ibadah yang mereka lakukan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Inilah beberapa sebab-sebab yang bisa mendatangkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua dalam mengamalkannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memasukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan kecintaan darinya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba 'amalin yuqarribuna ila hubbik. Allahumma aslih wulata umurina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binawasihim lil birri wat taqwa. Allahumma arzuqhumul bitanata as-salihah tu'inuhum 'alal haqqi wa tadulluhum 'alayh. Allahumma izzal islam wal muslimin wa adhilla asy-syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din ya qawiyyu ya matin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.